Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di grup Darus Sholatul Quran, dan kali ini kita akan membahas tentang puasa Syawal. Nama puasa Syawal ini, nama lainnya adalah Ad-Dahr atau puasa Dahr. Kenapa disebutkan puasa Dahr? Karena pahalanya katanya bisa sampai setahun. Kenapa bisa sampai setahun? Karena ada rumusan seperti ini. Al-hasanatu bi asyri amsalih. Setiap satu perbuatan baik maka pahalanya 10. Puasa Ramadan itu 30 hari dan puasa sunnah Syawal itu 6 hari. 36 dikali 10 itu sekitar 360. Setelah 360 itu kalau dibagi dengan bulan itu sekitar 12 bulan. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal itu, kalau kita puasa 6 hari setelah puasa bulan Ramadan, maka puasanya pahalanya nanti akan seakan-akan 1 tahun gitu. Jadi karena 30 hari ditambah 6 hari 360 sama dengan 12 bulan. Jadi di puasa Syawal ini ada beberapa kriteria. Ada beberapa pendapat ulama tentang puasa Syawal ini. Ini saya bahas dari dua klasifikasinya ya. Jadi kalau saya klasifikasikan itu ada dua. Yang pertama itu tata cara puasanya, dan yang satu itu disunnahkan berpuasanya. Yang pertama kita bahas dari masalah disunnahkan atau tidaknya. Kalau kita bagi maka ada dua bagian. Yang pertama itu kalau kita tidak berpuasa karena sengaja, dan yang satunya itu kita tidak berpuasa karena tidak disengaja. Yang pertama, kalau kita nggak puasa di bulan Ramadan itu karena hamil, jadi karena ya hamil atau kita menyusui atau lagi haid gitu, lagi halangan, jadi kita berpuasanya tetap disunahkan. Dan menurut para ulama itu ada dua pembahasan. Yang pertama itu boleh langsung dikodok puasa fardonya dengan puasa sunnahnya, itu yang pertama. Yang kedua katanya dianjurkan untuk kodok dulu baru nanti puasa sunnahnya. Ribet ya, mungkin ikut yang pertama aja. Kemudian yang kedua itu kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadannya itu karena kita itu sengaja. Nah, sengaja misalkan yang nggak ada apa-apa tiba-tiba kita tidak berpuasa. Nah, ini menurut para ulama itu tidak disunahkan berpuasa di bulan Syawal. Karena kenapa? Karena dia sengaja. Kalau dia memaksa puasa di bulan Syawal, maka dia harus kodok dulu puasa fardu Ramadannya, baru dia puasa sunnah Syawalnya. Itu pendapat yang kedua. Tata cara berpuasa di bulan Syawal itu ada 3 ya cara ya. Yang pertama itu kita puasanya, ini yang paling dianjurkan menurut para ulama, disunnahkan berpuasa langsung setelah Idul Fitri. Kita puasa langsung tanggal 2-nya sampai tanggal 7, kemudian tanggal 8-nya itu kita mengadakan lebaran ketupat, dan itu tradisi Madura. Bagus juga menurut saya, orang Madura itu bagus karena mereka itu mengadakan lebaran setelah puasa Syawal. Itu juga bagus menurut saya, walaupun nggak ada di kitab. Bahkan di tempat di kota-kota lain itu nggak ada, cuma di Madura aja kayaknya. Dan yang kedua, cara berpuasa bulan Syawal ini ya puasa bebas. Kalau teman-teman mau puasa di pertengahan bulan, misalkan dari tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19, atau teman-teman mau puasa dari mulai tanggal 24, 25, 26, 27 sampai lengkap lah. Pokoknya selama bulan Syawal gitu. Dan ini cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, ini teman-teman boleh milih. Puasanya nggak harus gabung kayak tadi tuh, tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nggak harus gabung seperti itu. Misalnya teman-teman mau puasa di tanggal 2 setelah lebaran, besoknya teman-teman puasa 1 hari. Nanti tanggal 5 puasa lagi. Setelah lebaran ketupat nanti teman-teman puasa lagi. Pertengahan bulan teman-teman puasa lagi. Atau teman-teman puasanya gini, digabungkan dengan puasa Senin Kamis. Senin puasa, nanti Kamisnya puasa. Nanti Senin lagi puasa, Kamisnya puasa, Senin puasa, Kamisnya puasa. Digabungin itu malah kalau kita niatin dengan puasa seperti tadi itu bisa kita dapat 2 pahala dan dapat 3 pahala. Misalkan kita gabungkan puasa Senin Kamis dengan juga puasa Syawal, jadi kita dapat 2, puasa Senin Kamisnya dapat, puasa Syawalnya dapat. Kalau kita punya tanggungan kodok Ramadan, misalkan perempuan yang tidak puasa di bulan Ramadan, malah itu bisa dapat 3 pahala. Contoh, kita niat kodok bulan Ramadan di hari Senin, dan di bulan Syawal kita dapat 3 pahala. Itu boleh, walaupun ada yang mengatakan tidak boleh, tapi ada yang mengatakan boleh, dan itu bagus juga. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang puasa Syawal kali ini ya. Yang pertama itu tentang sunnah dan tidaknya berpuasa di bulan Ramadan kalau orang tidak berpuasa di bulan Ramadan penuh. Dan yang kedua itu tata cara berpuasa di bulan Ramadan, yang ada 3 tadi. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.